Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat siang, Bu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Jadi untuk pelajaran hari ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang 7 kerajaan Islam tertua di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, sejarah Indonesia ini tidak lepas dari kerajaan Islam yang pernah berdiri dan memberi beragam warisan budaya. Peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia sebagian masih bisa kita lihat dan menjadi saksi biru perkembangan zaman. Dan bisa kita lihat dari berbagai buku dan situs sejarah mencatat berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, yaitu seperti sosok di baliknya, masa kejayaan, dan juga peninggalan yang bersejarah. Lalu, untuk sejarah masuknya Islam ke Indonesia ini berlangsung pada abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Dalam jangka waktu ini, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia menjadi intensif dalam mengembangkan Islam, terutama di daerah yang mereka kunjungi, yaitu pusat perdagangan. Selanjutnya, memasuki Kerajaan Malaka ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kerajaan Malaka ini berdiri pada tahun 1405 sampai 1511 Masehi yang terletak di tepian Selat Malaka. Yang kedua ada Kerajaan Cirebon, yaitu berdiri pada tahun 1430 sampai 1677 Masehi. Terletak di Cirebon ya. Selanjutnya, Kerajaan Demak, yaitu berdiri pada tahun 1475 sampai 1548 Masehi. Letak Kerajaan Demak ini di wilayah pantai utara Jawa yang strategis, didatangi pedagang antar negara. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang baru ya, masih melanjutkan 7 kerajaan Islam tertua di Indonesia. Yaitu ada Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini berdiri pada tahun 840 sampai 1292 Masehi dengan raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Di Kerajaan Perlak ini kepemimpinannya ini berganti sebanyak 18 kali. Dengan raja terakhirnya yaitu dipimpin oleh Sultan Mahdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat pada tahun 1263 sampai 1292 Masehi. Dan Kerajaan Perlak ini mengalami masa kejayaan dengan di bidang ilmu Islam dan juga dakwah Islamiyah. Selanjutnya, Kesultanan Perlak ini sangat tenar di kalangan para pedagang Arab maupun non-Arab, terutama di Bandar Khalifah. Peninggalan yang terdapat di Kerajaan Perlak ini seperti yang tertera di PowerPoint ya, yaitu ada stempel, mata uang, dan makam raja. Mata uang yang digunakan pada Kerajaan Perlak ini terdapat 3 jenis, yaitu emas, perak, dan juga tembaga. Dan Kerajaan Perlak ini runtuh karena mengalami kemunduran, yaitu diketahui bahwa anggota keluarga kerajaan ini saling berebut kekuasaan, sehingga kerajaan ini pemerintahannya menjadi tidak stabil. Selanjutnya, kita akan memasuki kerajaan yang kelima, yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini berdiri pada tahun 1257 sampai 1950 Masehi. Terletak di antara Sulawesi dan Papua, sebagai lokasi perdagangan yang strategis. Dan Kerajaan Ternate ini diketahui hidup dengan penuh kemakmuran karena mereka ini memiliki banyak rempah-rempah yang sangat berharga. Bahkan dari negara-negara Eropa
mereka ini membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi tidak hanya dari negara-negara Eropa saja yang membelinya, tetapi ada dari pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina. Mereka juga membeli rempah-rempah yang dimiliki oleh Kerajaan Ternate. Makanya jadi Kerajaan Ternate ini menjadi sangat makmur dengan rempah-rempah tersebut. Lalu untuk kejayaan di Kerajaan Ternate ini di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah yang memperebutkan peperangan dengan Portugis, yaitu perebutan kekuasaan Uli V. Peninggalan Kerajaan Ternate sendiri yaitu ada masjid, makam Sultan Ba'abullah, dan juga benteng Toluco. Selanjutnya, untuk kerajaan yang keenam, ada Kerajaan Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Terletak di Aceh. Samudra Pasai ini adalah gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra ini letaknya jauh dari laut, sedangkan Pasai ini letaknya itu di kota pesisir. Dan dua kerajaan ini digabungkan menjadi Kerajaan Samudra Pasai oleh Merah Silu, atau yang biasa kita kenal dengan Sultan Malik Al-Saleh. Beliau juga menjadi raja pertama di Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan yang ada di Kerajaan Samudra Pasai yaitu koin emas dirham yang menjadi mata uang kerajaan, cakradonya berbentuk lonceng besar, makam para sultan. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir ada Kerajaan Pagaruyung yang berdiri pada tahun 1347 sampai 1825 Masehi. Kerajaan Pagaruyung ini terletak di Sumatera. Pada abad ke-17, Kerajaan Pagaruyung ini yang sebelumnya agama Hindu berubah menjadi kerajaan Islam dengan raja pertamanya yaitu Sultan Arif. Kerajaan Pagaruyung ini mulai mengalami kemunduran dikarenakan adanya perang padri atau ulama. Padri ini sama dengan ulama ya, anak-anak. Jadi, pemicu utama dari peperangan tersebut adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap aturan yang telah dibuat oleh para ulama. Dan untuk peninggalan dari Kerajaan Pagaruyung ini adalah makam-makam raja, seperti makam-makam raja di Ustano Raja Alam dan Batu Kasur yang menjadi tempat ujian para calon raja. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian ya. Sekarang Ibu akan bagikan post-test untuk kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kalian bisa masuk ke menti.com. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, jadi kalian masuk ke www.menti.com dengan kode 96209126. Apakah sudah masuk semua? Sebentar, Bu. Ya. Bentar, Bu. Di sini di post-test Ibu hanya menyediakan 2 pertanyaan saja, jadi kalian tidak perlu terbebani ya. Untuk pertanyaan pertamanya ini ada apa sebab runtuhnya Kerajaan Perlak? Kita sudah membahas waktu di awalan ya tentang Kerajaan Perlak ini. Silakan kalian isi jawabannya nanti di-submit ya. Apakah ada yang terkendala? Tidak, Bu. Ya, Ibu tunggu ya.
Oke, sudah ada satu yang menjawab. Karena ada anggota keluarga yang saling berebut kekuasaan pemerintahan di kerajaan Perlak sehingga membuat keadaan tidak stabil. Lalu yang lainnya, ayo. Ayo, yang lain masih ditunggu ya. Oke, jawaban kedua adanya perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan di pemerintah sehingga membuat ketidakstabilan. Ya, jawaban keduanya ini benar. Lalu kita masuk ke soal yang terakhir. Apa pemicu utama dari Perang Padri? Ya, jawaban pertama sudah muncul, penolakan dari sebagian masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama. Oke. Oke, yang kedua adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama sehingga memicu adanya perang Padri. Ya, jawaban kalian benar semua ya. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktu kalian ya. Maaf apabila ada salah-salah kata yang Ibu ucapkan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.